Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara instalasi Linux melalui media Oracle VirtualBox. Kita akan mengubah OS Windows menjadi OS Linux. Kita akan mencoba berpindah dari server Windows ke server Linux. Di sini sudah ada aplikasi Oracle VirtualBox yang saya install. Teman-teman bisa lihat di tampilan desktop saya. Nah, untuk tahapan instalasi Oracle VirtualBox, teman-teman bisa lihat video tutorial yang ada di YouTube. Tahapan pertama yang harus kita lakukan untuk menginstalasi Linux di Oracle VirtualBox adalah menyiapkan ISO file Linux-nya. ISO file Linux-nya bisa kita download di Google. Kita klik saja Linux. Nah, di sini ada beberapa tipe Linux, yaitu Linux Mint, Linux ORG, dan Linux Ubuntu, dan masih banyak lagi tipe Linux yang lainnya. Umumnya, Ubuntu lebih populer dan lebih sering digunakan, sedangkan untuk para pemula, Linux Mint lebih direkomendasikan, karena Linux Mint sendiri memiliki GUI yang mirip dengan Windows, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, tampilan GUI-nya mirip seperti Windows, jadi mempermudah kita dari yang awalnya menggunakan Windows berpindah menggunakan Linux. Nah, Linux Mint sendiri juga sudah berbasis Ubuntu. Di sini kita bisa download. Kemudian di sini ada beberapa edisi Linux Mint. Yang terbarunya itu Cinnamon Edition. Kita gunakan yang paling terbarunya, yaitu Cinnamon Edition. Kita download. Kemudian di sini size-nya 2,9. Nah, untuk size sendiri perbedaannya berbanding jauh dibanding dengan Ubuntu. Kalau yang Linux Mint ini 2,9 GB, kalau Ubuntu 6,2 GB. Nah, di sini kita pilih yang Linux Mint. Saya sudah download ISO file Linux Mint-nya. Saya simpan di DXD. Nih, saya juga sudah download sebenarnya yang Ubuntu, tapi karena kita masih pemula, jadi kita pakai yang Linux Mint saja. Kita buka aplikasi Oracle VirtualBox-nya. Nah, ini merupakan tampilan virtual machine dari VirtualBox. Di sini saya sudah pernah menginstalasi Windows menggunakan VirtualBox. Jadi tampilan di sini ada tampilan virtual machine Windows 10. Nah, kalau ini adalah tampilan utama pada aplikasi VirtualBox. Nah, di sini kita create new aja. Untuk membuat virtual machine yang baru, kita beri nama Linux Mint. Kemudian di sini kita bisa atur kita mau simpan foldernya di mana. Tapi di sini saya biarkan dia dengan settingan defaultnya. Nah, di sini langsung terpilih Ubuntu karena Linux Mint sendiri berbasis Ubuntu. Kemudian kita klik next. Nah, ini merupakan tampilan hardware-nya, yaitu tampilan RAM dan hard disk. Nah, di sini kapasitas maksimalnya itu 8 GB dan untuk hard disk-nya 2 TB. Di sini kita gunakan 4 GB saja. Untuk hard disk-nya kita pakai yang 50. Oke, kita next. Nah, ini merupakan susunan virtual machine yang kita buat. Nama virtual machine-nya, kemudian foldernya kita simpan di mana, OS-nya, tipenya yang Ubuntu 64 bit, RAM, dan kapasitas hard disk-nya. Kemudian kita klik finish saja. Nah, untuk memasukkan ISO file Linux-nya, kita bisa ke menu storage, kita bisa klik sini, kemudian kita empty, kita pilih OS-nya yang Linux 22.3 open. Oke, kemudian kita bisa oke kan. Nah, di sini sudah berubah yang dari empty menjadi Linux Mint 22.3 Cinnamon 64 bit. Nah, untuk memulai konfigurasi, kita bisa langsung klik start di sini. Nah, kemudian virtual machine akan memproses. Kita tunggu sampai virtual machine akan menampilkan layar konfigurasi. Ini kita bisa silang aja.
Nah, di sini sudah ditampilkan. Oke, ini kita bisa silang. Nah, ini kita tunggu 8 second atau bisa kita langsung start aja dengan enter. Nah, di sini ada menu view, kita bisa menentukan resolusinya mau lebih besar atau lebih kecil. Saya pakai yang 100 saja resolusinya. Nah, di sini sistem sedang berjalan. Kita tunggu. Untuk tahapan konfigurasi dan instalasi Linux-nya memang membutuhkan waktu yang lumayan lama, sama seperti Windows, tapi tidak lebih lama dari Windows untuk Linux ini. Nah, ini merupakan tampilan GUI yang ada pada Linux. Namun ini masih tahapan uji coba. Jika kita ingin menggunakannya, kita bisa install Linux Mint langsung. Kita tunggu. Nah, di sini kursornya sudah berubah. Itu tandanya virtual machine sedang berjalan untuk melakukan tahapan instalasi Linux-nya. Nah, pada menu instalasi ini kita diminta untuk memilih bahasa. Kita gunakan bahasa Inggris saja, kemudian kita klik continue. Nah, untuk keyboard layout-nya kita gunakan settingan default aja, yaitu English US. Kemudian kita continue. Nah, di sini kita bisa checklist, kemudian continue. Oke, di sini ada dua pilihan, something else dan eraser disk and install Linux. Kita pilih yang eraser, dia akan menghapus, kemudian kita install now. Nah, kemudian di sini ada dua partisi yang akan diformat. Kita continue saja. Nah, di sini kita diminta untuk memilih wilayah. Kita berada di Indonesia, tepatnya di Jakarta, di Indonesia. Oke, kemudian continue. Nah, di sini kita diminta untuk membuat nama dan komputer name-nya. Nah, ini merupakan tampilan untuk login-nya, teman-teman. Nah, jadi sebelum kita masuk ke tampilan Linux-nya, ke GUI Linux-nya, kita akan melalui proses login dulu. Di sini ada juga sebenarnya login otomatis, tapi saya coba yang menggunakan password. Di sini kita pakai password yang mudah diingat saja. Saya gunakan angka 1 sampai 8. Oke, kemudian continue. Oke, untuk tahapan copying files-nya yang akan dilakukan oleh Linux untuk menginstal semua aplikasinya itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi kita percepat saja. Nah, kemudian tahapan instalasi di sini sudah selesai. Kita diminta untuk restart. Kita restart now. Di sini kita diminta untuk klik enter, kita enter. Nah, kita tunggu proses bootingnya.
Nah, ini halaman login yang saya maksud tadi, teman-teman. Kita masukkan password yang sudah kita buat tadi, kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi Linux. Kita sudah berpindah dari OS Windows ke OS Linux. Nah, di sini ada terminal seperti Windows juga, itu CMD. Kalau di Windows namanya CMD. Nah, di sini ada icon Linux-nya, sama seperti Windows juga. Di sini ada File Explorer-nya. Nah, di sini ada jendela browser. Di sini Linux menggunakan Mozilla Firefox sebagai search engine default-nya. Nah, di sini kita coba lakukan pencarian. Nah, berhasil teman-teman. Kita sudah berhasil melakukan instalasi Linux menggunakan media VirtualBox. Oke, sampai di sini saja. Oke, untuk menonaktifkannya, saya bisa klik ini sama seperti Windows. Jadi teman-teman bisa lihat ya apa yang saya sampaikan tadi. Nah, GUI Linux pada Linux Mint ini sama seperti Windows. Jadi kita masih familiar. Berbeda dengan yang Ubuntu. Nah, ini merupakan aplikasi yang terinstall di Linux. Nah, di sini ada Office juga. Nah, kalau di Windows menggunakan Microsoft Office, di sini menggunakan LibreOffice. Nah, untuk LibreOffice Writer ini sama seperti Microsoft Word. Oke. Di sini ada file explorer-nya. Di sini semuanya mirip dengan yang punya Windows. Maka mengapa Linux Mint ini lebih direkomendasikan untuk pemula seperti saya yang baru proses belajar dan mencoba Linux. Nah, di sini untuk menonaktifkannya kita sama seperti Windows. Kita klik icon power di sini. Kita bisa ada restart dan shutdown. Kita lakukan shutdown aja. Nah, maka dia akan kembali ke virtual machine-nya. Untuk kembali ke tampilan GUI pada Linux, kita tinggal start lagi, maka dia tidak akan melakukan konfigurasi atau instalasi lagi, dia akan langsung masuk ke tampilan Linux-nya. Kita coba. Kita masukkan password seperti tadi. Enter. Nah, maka Linux siap untuk digunakan. Oke, segitu saja video tutorial atau cara instalasi Linux kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.